Akhirnya gue bawa juga nih Vivo X300 Pro ke meja review gue. Ini seri X300 yang jadi headline beberapa minggu terakhir ini kayak si Oppo kemarin ya. Karena emang kedua handphonenya lagi rame. Dan sekarang bahasnya yang Vivo. Nah buat temen-temen yang nanya lebih lanjut soal yang X300 atau X300 reguler aja, ini masuk Indonesia atau tidak? Jawabannya masuk juga guys. Tapi hari ini kita fokus ke yang paling niatnya dulu, yaitu X300 Pro. Hai semua, gue Wasa. Oke, di awal gue mau belak-belakan dulu. Harganya bisa dibilang tidak murah, sekitar 19 juta rupiah. Tapi itu belum sama diskon kanan kiri ya. Jadi kalau teman-teman rela keluar duit segitu untuk sebuah Android merek Vivo, menurut gue beli. Kenapa? Karena handphone ini tuh bener-bener ngerasa niat dari sisi kamera, layar, baterai, sampai ke software. Gue tuh sampai mikir, mau nggak mau ini bisa jadi daily driver Android gue nih saat ini. Boxnya simple, isinya lengkap. Casing anti gores kepasang, kabel, dan charger 90 watt flash charge udah dikasih semua. Unit yang gue pegang ini warnanya Phantom Black. Matte, halus, nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Ada dua warna lainnya yang masuk Indonesia juga, Cloud White dan Dune Brown. Pas megang, feels-nya langsung berasa banget premium. Frame-nya aluminium, backdoor-nya frosted glass, dan modul kameranya, gede banget. Mengisyaratkan ini handphone kamera banget. Sebagian orang tapi ya tetap bakal ngedumel. Wah, ntar gampang kotor. Ya, nggak salah juga. Tapi buat gue pribadi nggak masalah, karena ini masalah identitas. Kita ngeliat modul ini tuh sekali aja udah langsung tahu kalau ini tuh Vivo X Series. Seri tertingginya, paling mahalnya Vivo yang ada di Indonesia ini. Lanjut bahas layarnya. Pakai panelnya AMOLED 6,78 inci flat. Refresh rate 120 Hz adaptif yang bikin irit daya juga. Dan gampang juga nih kalau teman-teman mau ganti tempered glass ke depannya. Serta bukan sekedar cakep di indoor doang. Soalnya peak brightness-nya Vivo ini diklaim tinggi banget, nyampe 4500 nit. Panel sendiri Zeiss Master Color Display. Jadi kerasa natural tapi tetap punchy. Ngelihat sedikit gerak-gerakan layarnya, animasi-animasinya berjalan halus. Bezelnya tipis banget juga. Dan disebut ultra slim symmetric bezel rounded corner sama si Vivo-nya. Dan fitur penting pula ada IP68 serta IP69. Bukan cuma tahan cipratan, tapi dibawa sambilan cuci mobil, cuci motor, aman. Termasuk dibawa berenang santai aja. Tapi kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah dicebur-ceburin di bawah berenang. Sayang cuy, handphone mahal. Oke, kayaknya emang bahas kameranya lebih dulu kali ya sebelum performa dan yang lain-lain. Lensa utamanya yang belakang ini pakai Zeiss Gimbal Grade 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT828. Ditemenin sama lensa telefotonya 200 megapiksel Zeiss EPO 3,5x, optical zoom, dan 100 kali digital zoom. Dengan sensornya Samsung ISOCELL HPB. Nah, lensa telefoto ini bukan cuma bisa ngezoom sampai jarak jauh, tapi bisa juga digunakan sebagai lensa telemakro. Cakep ini hasil makronya. Terus ada juga lensa ultra wide-nya 50 megapiksel. Sensornya pakai Samsung ISOCELL JN1. Serta lensa depannya 50 megapiksel yang punya autofocus. Nah, lensa depannya ini pakai sensornya Samsung ISOCELL JN1. Nah, satu hal yang mesti teman-teman aware, lihat nih, perpindahan lensa si Vivo, zoom-zoomnya, kalau kita klik tiap tingkatan jauhnya, ini tuh kenanya smooth banget. Kayak 60 fps gitu dibuatnya. Nih, bandingin sama Samsung S25 Ultra, ataupun Oppo Find X9 Pro, ataupun nih iPhone 17 Pro deh. Kayak biasa aja gitu nih, mereka bertiga. Beda sama X300 Pro ini yang smooth banget perpindahan lensanya. Hasil foto-fotonya tuh bukan cuma bagus aja, tapi enak dilihat. Foto potret di tele, perspektifnya flattering. Latar belakang itu ngeblurnya natural. Low light, main cam masih bisa ngejaga shadow dan highlightnya juga dengan bagus, noise bisa terkontrol. Dan buat lebih serunya lagi, style mode foto yang dibawa ini tuh ada 11 sama Vivo. Terus kalau mode potretnya ada 15 style. Dan di mode potretnya kita juga dikasih mode AI Smart Visual yang bikin nuansa jadi beda banget kayak musim-musim yang berbeda. Nah, fitur ini di X200 Pro nggak ada kemarin gue cek. Jadi emang cuma ada di serinya Vivo terbaru saat ini aja. Di Vivo V60 kemarin sih juga ada.
tapi tidak selengkap yang ada di Vivo X300 series ini. Wajar lah ya, namanya juga flagship, pasti perlakuannya ada yang berbeda. Nah, cuma yang di AI Smart Visual ini tuh kenanya nggak offline ya, melainkan harus ada kuota data dan ada prosesnya yang bisa kita tunggu atau ya udah didiemin aja sampai nanti akan selesai sendiri nantinya. Keren kok ini fiturnya dan hasilnya super rapi. Mau jepret foto 200 megapiksel sesuai skillnya banget? Bisa. Mau yang agak menengah 50 megapiksel juga bisa. Bahkan kalau teman-teman mau pakai mode RAW juga bisa, dikasih juga opsi Super RAW. Nah, buat gue sih jujur ini nggak kepake RAW-nya, tapi jelas nyenengin buat teman-teman yang emang hobinya tuh mobile fotografi. Buat mode videonya juga bisa dibilang super lengkap fiturnya. Lensa belakang bisa sampai resolusi 8K 30 fps dan 4K-nya bisa 120 fps. Seru banget kalau teman-teman mau bikin video slow motion gitu. Lensa ultrawide-nya bisa ngerekam sampai maksimal 4K 60 fps aja. 120 fps dan 8K itu nggak bisa ultrawide. Terus lensa depannya juga wide banget nih. Ada opsi 0,8x-nya. Selain autofocus juga bisa, perekamannya juga nyampe 4K 60 fps. Yang serunya lagi, di mode potret video atau video bokehnya, di saat handphone lain tuh rata-rata cuma bisa 30 fps aja, si Vivo X300 Pro ini bisa 60 fps, bahkan di resolusinya 4K. Ajib lah pokoknya. Tapi pas kita ngerekam, ini di previewnya saat kita pilih yang 60 fps, ada notifnya kayak tulisannya tuh 30 fps aja pas preview. Tapi nanti pas lihat hasil jadinya udah bakalan 60 fps kok. Smooth gitu ngeliatnya. Terus buat temen-temen yang nanyain mode locknya ada nggak bang? Ada nih. Jadi bisa nyenengin juga buat temen-temen yang suka grading nantinya. Dan bisa sampai 4K 120 fps juga. 8K nggak bisa. Nah, mode lock ini cuma buat lensa belakang aja. Ngeliatnya gue ya, lensa depan gue nggak nemu opsinya. Oke, 1080p 60 fps dan ini kamera belakangnya bisa pindah-pindah lensa. Berikut bisa pindah juga ke lensa depan. Cuma dibawa jalan dulu ya. Ini hari Minggu, biasa lagi San Mori sama anak-anak persepsi semua di sini. Tuh, ini pindah ke lensa 2, lensa 3,5, lensa 10 dan maksimal lensa 20. Tong, senyum tong. Langsung ke ultra wide-nya dan kayak begini kalau dibawa jalan biasa. Ya. Tuh, pegang satu tangan. Pindah ke lensa depan ya. Nah, tanpa harus nge-stop dulu dan ini 0,8. Ini 1, ini 2. Wow. Zoom sekali, mesti jauh segini. Oke. Penangkapan mic-nya gimana? Kita coba ke arah pinggir jalan ya. Jadi biar teman-teman dengar, harusnya mic itu nanti gue diem akan lewat motor atau mobil kanan kiri, mic-nya tuh harusnya stereo juga nangkepnya. Oke, kita pindah ke lensa belakang. Ini ultra wide ya. Dengerin. Lagi lensa 1, 2, 3,5. Mbak pakai helm lah. Lensa 1 lagi. Dah.
kita balik ke sana. Lanjut. Oke, kalau yang ini 4K 60 fps, lensa depan dulu kita mulai. Dan ada mobil lewat dan suara gue masih ngomong, harusnya masih kedengeran ya. Perlengkapan mic juga bagus kok ini. Terus ya kita pindah ke lensa depan. Lensa belakang maksudnya. Oh, nggak bisa. Nggak support untuk 4K 60 fps. Oh gitu. Kalau 4K 60 fps dari lensa depan nggak bisa langsung pindah ke lensa belakang ya ternyata. Oke. Tapi ini bisa pindah angle-nya, kayak ini kan 0,8x jadi 1, ini 2. Berisik banget mobil. sabar toh. Ya berisik. Mobil termasuk berisik. Padahal motor-motor kita lebih mahal daripada mobil. Tapi kita nggak berisik. Kita pindah ke lensa belakang aja. Di stop dulu pastinya kalau yang ini ya. Oke, ini 4K 60 fps nya. Dan coba ya kalau misalkan kita zoom, ini 0,6, ini 1, ini 2, ini 3,5. Wow, 3,5-nya ini optical ya guys, kelihatan kan lagi fokus ke sini. Sedangkan yang tulisan shooter di sininya tuh dia ngebokeh dengan otomatis gitu. Bagus. 3,5 dan ini 10. Wow, 10 aja masih dapat makronya. Dan lihat bokehnya yang tulisan shooter itu. Sedangkan ini lecet-lecet di bautnya jelas ya. Oke, terus itu yang di merah-merah itu sebenarnya tulisannya Lightech 10. Kita mentokin ke 20. Gurat-guratannya masih dapat juga. Nice. Bagus. Langsung ke 0,6 lagi. Oke. Dan Bapak Jody selamat. Ya habis nikah. Apa nih? Apa? Basa-basi. Aduh. Ya nggak bisa pindah ke lensa depan secara langsung, jadi diputar aja kayak begini. Dan ya sudah, kita mau lanjut jalan. Pokoknya kayak gini kualitas kamera belakangnya Vivo X300 Pro, X300 Pro untuk di resolusi 4K 60 fps. Bagus atau tidak? Tulis kolom komentar di bawah. Oke guys, lanjut. Oke, sekarang contoh video malamnya. Ini 4K 30 fps. Nah, kalau yang 4K 30 kita bisa muter ke lensa depannya. Ya, nih contohnya langsung deh. Tuh, minyak amat muka. Ya, kayak begini untuk depannya. Dibawa jalan kaki biasa. Dan ya gimana? Bawa satu tangan ya. Kita pindah ke lensa belakang tanpa harus nge-stop dulu videonya. Kamu mau masuk dulu mobil? Hah? Kunci udah sama aku. Nah, ini mas-mas parkir dari zaman kuliah nih. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Bos. Wes. Wih. Video malamnya juga keren loh ini. Mantap mukanya, belum mandi ya? Udah, Bos, 2 kali, Bos. Oh ya? Iya, siang dan malam, Bos. Wih, keren. Oke, Mas, lanjut. Thank you. Mas. Ya, ini dibawa jalan satu tangan ya, kan tadi buat salaman gue. Yang lensa belakang kayaknya ya emang lebih halus ya. Ace-nya berjalan. Tadi kayaknya pas lensa depannya ini deh agak-agak goyang. Ini kalau panning kanan kiri seperti ini ya. Coba kita ikutin motor ini. Penangkapan mic juga harusnya tetap bagus. Kita pindah ke lensa depan lagi tanpa harus nge-stop dulu videonya. Tuh, kalau dibawa jalan gini ya lensa depannya ya. Nah, oke lah, karena malam juga sih dan ya biasa lensa depan. Yaudah, pulang, balik, lanjut.
Lebih lanjut, kalau teman-teman mau lebih serius lagi, ada juga yang namanya photographer kit yang dijual terpisah. Di dalamnya tuh ada gripnya, ada casingnya, dan ada lensa telephoto extendernya yang buat optical reach-nya itu bisa sampai 200 mm. Dan digitalnya mulai dari 400, 800, dan 1600. Ini semua dijual terpisah dan nggak murah sih harganya. Tapi buat yang butuh reach nyata tanpa di-grade total, asik, bahasanya berat banget ya. Ya pokoknya buat kalian yang seneng fotografi banget lah, ini tuh merupakan opsi yang menarik. Ada juga stage mode 2.0 yang cocok banget buat ngambil rekaman pada saat kita nonton konser zaman sekarang. Soal performa, chipsetnya kita dikasihnya MediaTek Dimensity 9500. Kombinasi kenceng plus efisien juga. Gue kemarin pas bikin unboxingnya sempat ngetes Antutu kan. Nah dapat skornya 2 jutaan dan itu menurut gue salah. Karena pas gue cek lagi baterainya sisa 20% ke bawah. Nah tapi ini udah gue tes ulang dengan baterainya yang lebih besar dan lebih stabil. Dapat skornya ini bener baru. Melesat hampir 3,4 juta. Dan ini skor yang bener. Soalnya waktu di Shanghai pas gua megang yang unit China-nya itu emang skornya 3 jutaan. Terus gua tes lagi PC Mark dapat skornya gede 15.400. Terus Geekbench 6 juga segini nih. Tuh lihat buat single ataupun multi core-nya ya sama-sama gede skornya. Oh ya, satu lagi. Pokoknya soal performa ini tuh bukan cuma soal SoC-nya aja ya yang kerja keras. Tapi ada satu chipset tambahan yang bikin pengalaman kameranya kerasa lebih wah. Nama chipnya ini adalah Pro Imaging Chip VS1. Jadi gampangnya aja nih ya, kalau Dimensity 9500 ini kan otak utamanya. Nah, si VS1 ini kayak otak khusus kamera yang ngolah data RAW sebelum masuk ke pemrosesan utama. Efeknya tuh gimana? Gampangnya gini, shutter speed lebih responsif, terus detailnya lebih celing lah gitu kelihatannya. Terus noise di low light lebih baik. Potret jadinya lebih rapi. Rambut yang di ujung-ujung biasanya kan tuh pada kayak ngeblur di blur gitu tuh. Ini jadinya ya tetap kelihatan gitu loh, cakep. Terus highlightnya juga dapet dan shadownya tetap enak dilihatnya. Dan ini tuh kenanya bukan gimmick ya. Vivo tuh ada bilang VS1 ini bikin algoritma buatan mereka itu jadi jalan 200% lebih cepat. Tapi konsumsi daya malah turun 60%. Itu makanya X300 Pro ini kalau dipakai foto-foto nonstop tuh tetap stabil, nggak gampang drop performanya walaupun udah proses RAW yang gede-gedean. Intinya, combo Dimensity 9500 ditambah VS1 ini bikin Vivo X300 Pro tuh bukan cuma kenceng, tapi juga kenceng di tempat yang penting, yakni kamera. Bukan cuma angka benchmark yang tinggi, tapi real use-nya pada saat kita pemakaian sehari-hari itu berasa. Pokoknya urusan performa nggak ada ngelek-ngeleknya sama sekali dah. Dan soal suhu juga buat gua kenanya anget-anget kuku doangan, serta ya dinginnya cepet. Lagi juga gua kalau main game gitu seringnya pakai casing sih. Dan ya tetap dipakai biar gripnya juga makin enak. Casing yang gue pakai udah pakai yang ini tuh. By the way, main game berat yang lagi gue mainin kayak biasa ya, Wuthering Waves, dan semuanya tuh mulus, lancar, jaya pokoknya. Padahal settingan udah paling mentok kanan. Ya paling posisi speakernya aja yang adanya di atas ini suka ketutupan kalau kita lagi main game atau lagi nonton dalam posisinya landscape. Tapi sebenarnya nggak begitu masalah banget ya, karena ya tetap keluar juga suaranya dari bagian earpiece. Oh iya, hampir lupa. Ada juga fitur bypass charging ya yang ada di Vivo X300 Pro ini. Di X300 juga ada nantinya. Nah, buat baterai kita bisa bersukacita karena kita dapatnya 6510 mAh Blue Volt. Bukan versi Eropa nih yang lebih kecil kapasitasnya ya, kita dapatnya global. Nah, dalam pemakaian campuran gue main game sebentar, foto-foto, sosmed, nonton, disikon wifi sama kuota data biasa gitu ya. Bisa dari pagi sampai malam waktunya tidur. Kira-kira tuh SOT-nya atau screen on time-nya 8 sampai 9 jam realistisnya. Lanjut buat ngecasnya, gue ngetes dengan charger bawaan dan fitur fast chargingnya gue matiin ya. Sengaja ngecasnya dari 1% sampai full, makan waktu cuma 1 jam 4 menit. Balik lagi sengaja gue matiin dulu, kali-kali teman-teman ada yang suka ngecasnya tuh nggak mau cepet-cepet banget, biar baterainya lebih awet dalam pemakaian kedepannya. Soalnya di opsi ini kalau kita nyalain fast chargingnya, udah pasti bisa ngecas lebih cepat, mungkin bisa under 1 jam. Tapi impactnya ketulis tuh, bisa lebih panas juga. Jadi baiknya sih fast charging diaktifin pada saat kita lagi standby
standby aja jagain handphonenya. Nah, kalau di off-in itu baiknya kalau misalkan teman-teman mau ngecas handphonenya ini sambil dibawa tidur. Nah, sekarang kita ngomongin softwarenya. Ini menyenangkan karena dari bawaan lahir akhirnya sekarang Vivo udah pakai Origin OS. Tepatnya Origin OS 6. Dan gak sedikit kok sebenarnya teman-teman yang tech enthusiast itu memang nungguin UI-nya Vivo menjadi Origin OS. Karena emang katanya lebih enak gitu loh dipakainya daripada Vantage OS terdahulunya. Nah, sebagai pengguna Vivo X200 mini sebelumnya yang emang region China ya, ini tuh gue udah ngerasain Origin OS, emang beda banget smooth-smoothnya, dan juga baterainya surprisingly berasa lebih awet ketimbang Vivo yang menggunakan Vantage OS. Lock screen wallpapernya teman-teman bisa bikin kayak begini, kayak kartu-kartu hologram gitu ya. Terus nge-share foto langsung dari galeri juga semakin cepet serta seamless kayak begini. Mau muter fotonya atau ngapus foto juga kenanya lebih ringkas, dan banyak hal lainnya yang amat sangat kepanjangan kalau gue bahas di sini. Intinya percaya aja, banyak yang nungguin kok emang Origin OS ini karena ya itu baik anak-anak tech luar negeri ataupun dalam negeri emang banyak testimoninya yang mereka bilang tuh lebih senang sama Origin ketimbang Vantage OS ini sendiri. Jadi ya teman-teman nantinya kalau ada rezeki tinggal beli dan rasakan sendiri. Ini menurut gue bakal saingan sama One UI-nya Samsung sih. Terlebih kalau teman-teman juga pengguna Apple ecosystem, nyambungin ke MacBook ini bisa, pakai Apple Watch juga bisa. Bahkan simpelnya aja nih ya, ngirim-ngirim foto yang modelan airdrop ditempel-tempel begini juga bisa. Vivo kalau menurut gue mungkin tahu kali ya kalau mereka tuh tidak bisa memaksa para pengguna Apple itu untuk langsung pindah haluan ke Android. Jadi better ditemenin dulu pakai bersamaan sampai akhirnya para Apple user ini sadar betapa tidak adanya inovasi sekarang tuh untuk sebuah iPhone. Jadi cuma jualan pride aja. Nah, Vivo X300 Pro ini juga punya fitur semacam Dynamic Island di iPhone. Dinamainya adalah Origin Island. Meskipun mirip, tapi ini kenanya ya udah terinspirasi sih dan udah lumrah lah ya sejauh ini ya banyak kok yang ngebikin juga. Kemudian buat update-update software sendiri, si Vivo itu berjanji katanya 5 tahun major update dan 7 tahun security patch-nya. Ini penting ya buat teman-teman yang pengen device-nya tuh lebih awet. Oke, sebelum kesimpulan, gue mesti bilang beberapa hal ini dulu. Gue jujur, speakernya tuh ini stereo kencang kenanya. Tapi bassnya tuh kurang nendang dibandingin sama flagship lain. Bassnya asal ada aja. Terus video low light juga agak lebih lembut lah dibanding kompetitor top di kelasnya. Terus thermal throttling juga sebenarnya suka terjadi kalau dipaksa terus-menerus dan performa jadinya bisa turun. Tapi kan Vivo ngasih cooling yang bikin penurunan terasa lebih terkontrol gitu. Jadi lebih terkontrol dibanding rata-rata. Intinya begitu. Dan satu lagi, photographer kit dan extendernya ini sebenarnya berguna tapi tidak murah dan tidak dipakai sehari-hari. Jadi kayak it's good to have it aja karena dibawanya juga lumayan repot pakai tas, nggak bisa dikantongin gitu loh. Jadi kalau butuh reach yang maksimal untuk fotografi ataupun untuk zoom fotografi ya teman-teman ya siap-siap aja ngerogoh kocek lebih dalam. Terus kenanya ini handphone buat siapa? Ya tentu aja buat teman-teman yang suka foto-foto street ataupun foto-foto jarak jauh ataupun ya telefoto gitu. Terus buat teman-teman juga yang butuh video yang bisa diedit secara pro dari smartphone. Terus buat teman-teman juga yang pengen flagship yang stabil buat kerja dan main. Terus teman-teman pengen punya handphone Android yang kelihatannya udah kamera banget. Dan teman-teman itu tidak masalah keluar duit mahal untuk sebuah Android. Pokoknya kalau beberapa hal tadi itu udah cocok sama teman-teman, jadinya Vivo X300 Pro ini pas banget buat kalian. Tapi kalau teman-teman cuma butuh handphone untuk sosmed biasa dan nyarinya yang harganya juga hemat, ya sebenarnya ada pilihan banyak yang lebih murah. Tapi kalau pengen nyari kamera handphone atau handphone kamera yang serius, ya ini salah satu kandidat terkuat. Oke? Kesimpulannya sekarang nih. Wih, panjang ya video kali ini. Oke, kesimpulannya.
Vivo X300 Pro ini handphone yang bisa gue bilang niat parah, nggak setengah-setengah. Dari mulai lensanya yang kerjasama sama Zeiss, layar yang kalem tapi tajam, Dimensity 9500 yang stabil, sampai Origin OS 6 yang matang. Semuanya nunjukin kalau Vivo tuh bener dan mau main serius di segmen flagship kamera. Kelemahannya tetap ada, terutama di sektor audio dan beberapa kondisi video low light. Tapi itu bukan deal breaker banget kalau prioritas teman-teman utamanya adalah untuk foto dan video yang berkualitas. Jadi, 19 juta menurut gue ini kenanya adalah harga yang worth it untuk dapetin semuanya. Dan inget ya, ini harga SRP hanyalah SRP. Balik lagi, biasanya e-commerce itu suka ngasih diskon dan juga kupon-kupon cashback yang besarannya tergantung akun kita masing-masing. Jadi harganya bisa lebih hemat lagi pastinya ya. Oh iya guys, satu lagi beneran lupa. Nih, di kiri atasnya juga dia ada satu tombol shortcut. Defaultnya kalian bisa tekan ataupun bisa diklik 2 kali. Ya gunanya apa kalian juga pasti tahu lah. Center bisa, shortcut aplikasi bisa, dan yang lain-lain. Gitu. Segini aja panjang videonya. Belum contoh foto, contoh video. Editor selamat berjuang. Pokoknya nih kenanya full review pemakaian ya. Nggak teknis banget tapi harusnya bisa ngasih inspirasi juga ke teman-teman mau beli atau tidak beli. Dan kalau masih ada beberapa hal yang teman-teman kurang jelas ataupun hal lain yang ingin ditanyakan, tulis aja di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.